Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2258. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Puncak, kata Kincen. Sial ibliskin, apa maksudmu dengan ini? Kata Molly. Wajah Molly tiba-tiba memerah. Apakah aku masih lemah? Sialan, orang ini bahkan tidak buang air kecil dan melihat bahwa dia tidak sebaik dirinya dalam hal kultivasi. Namun Kincen menatap Molly dengan serius dan berkata, sekarang aku bisa yakin bahwa alasan mengapa aku tidak bisa menerobos kerana Kaisar Dewa adalah karena kurangnya kekuatan jurang yang royal atau kekuatan jurang yang orisinil di dalam diriku, dan itu sebenarnya tidak cukup. Akan tetapi kultivasimu juga terlalu lemah dan jumlahnya juga tidak cukup sehingga ini tidak mencukupi. Jadi bahkan jika aku menelanmu Molly utuh-utuh, aku tetap tidak akan bisa langsung menerobos kerana Kaisar Dewa. Ini sangat disayangkan. Akan sangat bagus jika kamu bisa menerobos ke ranah Kaisar Dewa Puncak, bahkan ke ranah Kaisar Dewa Tapahir, dan itu akan jauh lebih baik dari sekarang, dan ada kemungkinan tertentu bahwa aku bisa menerobos, kata Kincen. Dia tampak sedikit menyesal. Persetan denganmu. Apakah kamu pikir masih berbicara manusia? Wajah Molly yang mendengarnya pun menjadi berubah jadi hijau. Ibliskin tidak hanya menganggapnya sebagai nutrisi untuk terobosannya, tetapi dia juga mengeluh tentang hal ini dan itu. Jangan bicarakan ini dulu. Apa yang terjadi di dunia luar? Dia mengalihkan topik pembicaraannya dan bertanya, ini masalahnya. Apa maksudmu dengan mendapat masalah? Kincen mengerutkan kening. Oh, bagaimana mungkin aku bisa melupakan semua ini? Molly pun segera tersadar dari amarahnya dan Molly buru-buru menjelaskan. Ibliskin, aku baru saja mengungkapkan terlalu banyak kekuatan keluarga kerajaan jurangku. Segera Molly pun memberitahu Kincen apa yang telah terjadi sebelumnya. Apa? Kamu benar-benar menelan serangan dimensi tinggi dari Kaisar Dewa dimensi tinggi praktisi jurang di depan semua orang? Mendengar ini Kincen pun tercengang. Apakah kamu otakmu penuh dengan omong kosong? Bahkan jika kamu bisa menelannya, kamu harus menutupinya. Kincen juga tercengang. Dia juga merasa bahwa situasinya serius. Karena ini adalah masalah jurang. Orang-orang kuat di lautan semesta pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Molly telah sepenuhnya melampaui batas atas dari apa yang dapat dijelaskan, dan tidak peduli apapun hasil dari insiden reruntuhan 10.000 dewa. Hanya berdasarkan keistimewaan yang ditunjukkan oleh Molly sebelumnya, dia pasti akan diselidiki setelah masalah ini selesai. Dan Molly jelas tidak bisa menahan penyelidikan itu. Dengan kekuatan Molly, Kaisar Dewa Dimensi Tinggi mungkin tidak bisa melihat petunjuk apapun pada pandangan pertama. Akan tetapi jika Kaisar Dewa Dimensi Tinggi mempelajarinya dengan seksama, memata-matainya dengan serius dan mengirisnya secara langsung, Kincen tidak yakin apakah Molly bisa lulus ujian dengan lancar. Saat ini Molly juga nampak cemas dan menyalahkan dirinya sendiri. Aku tiba-tiba bingung tadi dan aku hanya ingin berpura-pura, hanya ingin menerobos. Jadi aku tidak memikirkan banyak hal yang mengarah ke kejadian yang terjadi sekarang, kata Molly. Dia tampak cemas. Aku khawatir aku tidak bisa bertahan hidup di lautan alam semesta ini, tetapi aku sebenarnya punya ide. Pada titik ini Molly tiba-tiba melihat ke arah Kincen dan menyampaikan beberapa konten kepada Kincen. Mendapat konten itu, mata Kincen menatap tajam dan tiba-tiba dia menatap Molly dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu yakin? Molly pun menjawab, ya tentu. Molly menggeretakkan gigi dan berkata, kamu seharusnya mengenalku dengan sangat baik. Hanya metode itu yang dapat membuatku terhindar dari pengawasan orang-orang kuat di lautan semesta ini. Dan ini adalah alasan pertama. Yang kedua, tidakkah kamu tidak menyukai kultivasiku yang rendah? Jika aku mengikuti langkah-langkahnya tanpa adanya napas jurang, aku tidak tahu kapan aku dapat memasuki ranah Kaisar Dewa Tapahir.
atau ranah Kaisar Dewa Puncak. Akan tetapi jika aku menggunakan metode itu, maka kemungkinan besar aku akan mengalami terobosan dalam waktu yang sangat singkat. Dan pada saat itu, bukankah kamu akan mudah bagimu untuk memasuki ranah Kaisar Dewa? Kata Molly. Dia menatap Qingchen. Masalah inilah yang membuatku membutuhkan bantuanmu. Qingchen pun menatap Molly dengan serius. Ini masalahnya, akan tetapi kamu juga akan sangat bahaya. Semuanya sekarang hanyalah tebakanmu sendiri. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semuanya akan seperti yang kamu pikirkan. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana jika kamu mati di dalamnya? Kata Qingchen. Iblis Qin, sejak kapan kamu menjadi begitu cerewet seperti wanita? Kata Molly. Dia berkata dengan suara yang berat, dengan mata gila. Kamu sudah mengenalku begitu lama. Kapan aku mulai pernah merasa takut? Apa bahaya kecil itu? Itu hanya kematian. Katakan saja padaku, lakukan atau tidak, kata Molly. Qingchen pun menatap Molly dalam-dalam. Karena kamu telah memutuskan demikian, apa yang harus aku takutkan? Nah, dengan cara ini, setidaknya kamu tidak perlu diselidiki oleh laut semesta. Molly pun menghela napas lega. Ya, asalkan kamu setuju. Pada titik ini, Molly berhenti sejenak dan berkata dengan getir. Iblis Qin, satu-satunya hal yang aku khawatirkan sekarang adalah Tuan Qian dan juga anakku. Sebelum Molly selesai berbicara, dengan tangan besar Qingchen telah menepuk pundaknya. Jangan khawatir Molly, lakukan saja. Mengenai istri dan anak-anakmu, aku akan mengurus mereka untukmu. Mendengar perkataan Qingchen itu, Molly terkejut dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa lalu berkata, tidak, sebaiknya kamu tidak mengurusnya. Lah, kenapa? Qingchen pun tertegun. Dia hanya bilang khawatir dengan istri dan anak-anaknya, tetapi kenapa dia tidak mau melakukannya saat aku bilang aku akan mengurus mereka? Aku khawatir saat kau sedang menjagaku. Namun Molly tidak menyelesaikan kata-katanya dan Molly langsung menutup mulutnya. Sialan, dirinya hampir saja membocorkan rahasia. Memikirkan Qingchen memiliki begitu banyak wanita, Molly tidak bisa menahan perasaan hampa sepanjang hidupnya. Dia belum pernah melihat laki-laki yang lebih bajingan dari Iblis Qin ini. Wajah Qingchen pun langsung berubah menjadi hitam. Sialan, apa yang sedang dipikirkan iblis ini? Apakah aku orang seperti itu? Lagi pula hanya orang seperti Molly yang berani menyerang Raja Iblis Api Merah, kan? Perut Qingchen pun terasa kram hanya dengan memikirkan fakta bahwa tubuh anggun Raja Iblis Api Merah Qian ternyata itu mengandung jiwa ras iblis alien yang berbeda. Molly juga bisa memikirkan hal ini. Aku benar-benar minta maaf padamu. Qingchen pun hanya terdiam dan tak berbicara lagi. Tepat pada saat ini tiba-tiba, klan jurang. Dan klan jurangmu juga laut semestaku telah berdamai selama bertahun-tahun. Apakah Anda ingin mendobrak batas hari ini dan memulai perang lagi antara kedua dunia? Pada saat ini tiba-tiba suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi, dan bersamaan dengan suara ini sebuah napas yang mengerikan tiba-tiba turun dan ledakan. Di dalam kekosongan di atas kepala semua orang tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat keras, dan dalam ledakan tersebut sebuah aura yang sangat mengerikan tiba-tiba melonjak turun dan ledakan. Aura itu begitu mengerikan bagaikan gunung yang langsung menekan Qingchen dan Molly dengan sangat kuat, menyebabkan mereka berdua gemetar dan mendongak dengan ngeri. Ini adalah aura yang sama sekali tidak kalah dengan leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi dan juga leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dan aura ini menyapu langit dan bumi itu melintasi zaman kuno. Aura ini, apakah makhluk kuat lain dari laut semesta telah turun? Molly tiba-tiba matanya mengecil. Ayo naik dan lihat. Ledakan. Sosok Qingchen dan Molly pun mereka berdua tiba-tiba membumbung ke angkasa dalam sekejap. Mereka berdua telah keluar dari kabut jurang tak berujung dan lalu muncul langsung di dunia virtual. Kemudian Molly batuk-batuk darah. Dia menutupi dadanya dan mendongak. Sementara wajah Qingchen juga tampak pucat seolah-olah napas jurang telah menyerbu tubuhnya dan dia merasa lemah. Teman Qingchen, teman Molly, apakah kalian baik-baik saja? Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia menemukan mereka berdua untuk pertama kalinya dan berseru kaget. Apa?
kedua orang ini masih hidup. Di kejauhan banyak orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa juga tercengang dan mereka semua hampir menjadi gila. Mereka berdua tidak mati. Teman Kincen. Dari bibir merah Kaisar Dewa Nona Huaji nampak bergetar, dadanya yang menjulang pun terangkat dan dia menyeka air dari sudut matanya dengan penuh kegembiraan. Saudara Qin masih hidup. Leluhur klan Komodo, pemimpin kerajaan Yong dan yang lainnya semuanya juga gemetar karena kegembiraan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kedua orang ini masih hidup? Satu-satunya yang terkejut dan marah di antara kerumunan adalah leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi. Nampak matanya dipenuhi dengan kengerian dan juga mengungkapkan keterkejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia sudah membiarkan mereka lolos begitu saja, namun praktisi jurang yang dirasuki itu tetap tidak bisa membunuh kedua orang itu. Apakah praktisi jurang berdimensi tinggi ini tidak berguna? Pada saat ini mata Kincen dan Molly tertuju kepada sosok kabur yang diproyeksikan di ruang reruntuhan 10.000 dewa. Sosok tandus itu bagaikan planet. Duduk di planet yang sangat bobrok dan tandus, dan planet itu tak bernyawa dan hanya tersisa beberapa pohon mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan di puncak gunung di planet itu nampak ada seorang lelaki tua yang menuntun seekor kuda kurus dan dia memegang kapak. Orang tua itu menatap semua orang dengan dingin dan pandangannya seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu yang tak berujung dan tiba-tiba jatuh pada sosok yang menjulang tinggi praktisi jurang itu. Matanya itu dengan ketidakpedulian dan juga niat membunuh. Ketika dia menatapnya, dia melihat sosok yang menjulang tinggi praktisi jurang itu nampak memiliki bekas luka pisau yang panjang di tubuhnya yang membentang dari bahu kirinya hingga pinggangnya, dan seluruh tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Orang tuaku, Ji, kamu masih hidup? Sosok yang menjulang tinggi praktisi jurang itu menatap dengan marah ke sosok kurus di kejauhan dan matanya marah dan suaranya juga dingin. Lelaki tua ini sangat terkenal dalam pertempuran antara laut kosmik dan jurang dahulu kala. Lelaki tua ini telah yang juga merupakan kekuatan utama. Dan sekarang miliaran tahun telah berlalu, namun tidak disangka bahwa lelaki tua ini masih hidup. Lelaki tua itu nampak berdiri dengan gagah di atas planet itu. Dia menatap miliaran waktu dan ruang di bawah tatapannya itu. Kekosongan nampak tidak memiliki jarak sama sekali dan sangat dekat. Master Lingdao, setelah bertahun-tahun Anda belum membuat kemajuan apapun di jurang? Apa gunanya merasuki di belakang? Jika Anda ingin menjadi liar di alam semesta, maka datanglah ke sini secara langsung. Jika Anda punya nyali itu juga, kata orang tua Kuji. Dia berbicara dengan acuh tak acuh dengan pisau di tangannya yang tergeletak di sampingnya. Itu nampak tertutup karat. Apa? Kamu mengenaliku? Kata sosok menjulang tinggi praktisi jurang itu. Dia menyipitkan matanya ke arah orang tua Kuji. Dia menatap lelaki tua itu. Dia belum pernah bertarung dengan orang tua Kuji sebelumnya. Akan tetapi dia pernah mendengar namanya, namun dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengenalinya pada pandangan pertama.